الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعيه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang mulia ini di hari dan di tempat yang mulia pula ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Karena dengan iman dan takwa itulah kehidupan kita akan senantiasa ditolong dan diselamatkan oleh Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perlu kita sadari bahwa kita ini seringkali berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita banyak berkurang dalam menuruti hawa nafsu kita. Kita seringkali terbujuk dengan panjangnya angan-angan hidup di dunia ini sehingga melupakan tajamnya kematian. Kita seringkali terbujuk dengan sehatnya badan, padahal umur kita terus berkurang setiap harinya. Dan kita masih seringkali mengisi waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi di zaman saat ini banyak game-game online yang itu menghabiskan waktu kita tanpa ada manfaatnya. Padahal anggota tubuh ini akan mengalami kehancuran dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kita juga seringkali lalai mencari bekal akhirat kita, sibuk dengan urusan dunia. Padahal uban telah tumbuh, pertanda bahwa ajal kita akan semakin dekat. Apalagi kita sudah mencapai di akhir tahun 1444 Hijriah, yang sebentar lagi kita akan masuk pada tahun 1445 Hijriah, yang menandakan usia kita semakin berkurang di dunia ini. Kita sering melihat orang-orang mendahului kita dalam menemui ajalnya, namun kita tidak mengambil tauladan darinya. Dan kita seringkali diperingatkan oleh Al-Quran, tapi kita tidak mau mendengarkannya dan tidak mau mengambil nasihat darinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatih waliyatadakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad yang penuh dengan berkah. Yadabbaru ayati, agar engkau memahami, menghayati makna-makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Waliyatadakkara ulul albab, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW meninggalkan di antara perkara pada umatnya, yakni mengikuti Al-Quran dan hadis? Maka barang siapa yang mengikuti keduanya, mereka akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata,
Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Rawahu Al-Hakim. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, isma syi'ta, hiduplah selama yang engkau inginkan. Kita ingin hidup puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, silahkan. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan mati, engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta, dan cintailah orang yang engkau kehendaki. Mencintai istri, anak, keluarga, saudara, sahabat karib, silahkan. Fa innaka mufarrikuhu, maka engkau sesungguhnya engkau akan dipisahkan darinya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk selamanya hidup di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita hanya untuk makan dan minum, apalagi terlena dengan gemerlapnya duniawiyah. Tidak. Tapi dunia ini adalah sebagai jembatan menuju akhirat kita. Kalau dunia itu sebagai jembatan, tentu tidak layak kita jadikan tempat tinggal, karena kita ini adalah makhluk proyeksi akhirat dan akan kembali ke akhirat nanti. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan duniawi ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan mereka berakibat beribadah kepadaku. Allah tidak butuh ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tapi kita yang butuh akan ibadah itu, sholat itu, puasa itu. Karena memang itulah letak kebahagiaan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu janganlah kita tertipu dengan banyaknya harta dan banyaknya keluarga. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salasatun, farji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ketika seorang meninggal dunia, maka akan diikuti 3 perkara baginya. 2 perkara itu akan kembali dan 1 perkara itu akan tetap selamanya. Keluarganya dan hartanya akan kembali. Ketika orang meninggal, keluarganya mengiringinya sampai di kuburan. Setelah sampai di sana, acara prosesi selesai, sudah kembalinya. Keluarganya akan kembali ke tempat asalnya. Orang-orang yang kita cintai pun akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Begitu pula harta kita, kendaraan yang kita naiki setiap harinya, harta yang kita bangga-banggakan, pangkat yang kita andal-andalkan, itu tidak akan kita bawa mati, mereka akan kembali. Tapi amal kita itu yang akan terus tetap bersama kita ila yaumil qiyamah. Jika amal itu baik, maka Allah akan memberinya nikmat di alam kuburnya sampai yaumil qiyamah. Dan jika amal itu jelek, maka Allah akan menyiksanya sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh illa min salasin. Shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3 perkara, yang artinya pahalanya itu akan terus mengalir meskipun ia telah mati. Yang pertama yakni sedekah jariyah. Diartikan ulama adalah wakaf ataupun sebagainya untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Yang kedua yakni ilmu yang bermanfaat. Amal jari yang saat ini mudah kita tebarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Kebaikan-kebaikan itu akan terus mengalir pahalanya bagi kita.
Manakala yang kita sebarkan di medsos, di media sosial lainnya adalah kebaikan, itu merupakan sedekah jariah bagi kita. Dan ini lebih lama, lebih tahan lama daripada yang pertama tadi. Dan yang terakhir, yang pahalanya tidak akan pernah putus, yakni adalah anak yang soleh, yang mendoakan kepada orang tuanya. Dikatakan anna rajula yamutu waliduhu wa huwa akin lahuma. Ada seorang laki-laki yang semasa hidupnya itu berani kepada orang tuanya, maka kemudian anak itu fayada'ullaha lahuma mim ba'dihima, kemudian anak itu menyesal, mendoakan kepada orang tuanya. Kita yang belum sempat berbakti kepada orang tua kita, kemudian mendahului orang tua kita telah wafat, maka kita mendoakan mereka. Kalau seperti itu, fayaktubuhullahu minal barina, maka Allah akan mencatat anak itu digolongkan anak-anak yang soleh, termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Bahkan riwayat lain mengatakan manjaro qabrahu wa abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin marratan. Barang siapa yang berziarah ke makbaro orang tuanya atau salah satunya yang telah wafat, setiap hari Jumat, walaupun itu marratan, satu kali, ghafarallahu lahu, maka Allah akan mengampuni anak itu, meskipun semasa hidupnya dia telah belum sempat berbakti kepada orang tua. Wa kana barron biwalidahi, dan Allah mencatat sebagai anak ini anak yang berbakti kepada orang tua. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, apapun yang kita dapatkan saat ini, apapun yang kita peroleh saat ini, itu tidak akan lepas dari jasa orang tua kita, jasa dari nenek-nenek kita, dan jasa dari pendahulu-pendahulu kita. Oleh karena itulah, janganlah kita bosan-bosan mendoakan kedua orang tua kita. Semoga kita semuanya dicatat oleh orang-orang yang baik, orang yang husnul khatimah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barur raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasala aynun binadar wa udunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil qudsi wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يا وهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله